Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan hari ini tanggal 18 Mei pukul 16:04. Gua mau membahas nikel karena nikel secara year to date itu sudah mencapai rekor tertingginya ya dari Januari 2024. Kemudian kalau lu lihat Jumat kemarin, saham-saham yang berhubungan dengan nikel itu lompat semua. Ada yang 5%, ada yang 6%. Nah, kemudian ada banyak pertanyaan, Bang. UNTR kan ada nikelnya, Harum gimana, Bang? Jadi pertanyaannya berbagai macam. Sebelum itu kita akan bahas guys satu persatu karena memang ada saham yang akan diuntungkan. Nah, sekarang kita perlu membedakan ada saham yang memang core bisnisnya nikel ya. Jadi core bisnisnya nikel ini dia melakukan penambangan biji nikel. Dia memang core bisnisnya menambang nikel. Kemudian menjual biji nikelnya ke perusahaan pengolahan biji nikel. Jadi biji nikel ini yang dilarang oleh pemerintah untuk diekspor. Karena biji nikel ini raw materials guys. Dia nggak bisa langsung diekspor, harus diolah dahulu. Makanya perusahaan yang menambang biji nikel menjualnya ke perusahaan pengolahan nikel. Karena kenapa? Perusahaan ini nggak punya smelter, nggak punya pabrik pengolahan biasanya. Itu saham yang pertama. Ada saham yang kedua. Saham yang menambang biji nikel, kemudian mengolah jadi bahan setengah jadi, bisa jadi ferronikel. Ferronikel ini yang kadar nikelnya di bawah 60%, biasanya 20%, 30%. Jadi kadar nikelnya rendah, itu kita sebut ferronikel. Bisa diolah jadi nikel matte. Nikel matte itu yang kadar nikelnya di atas 60%, biasanya 65, 70, 78 dan sebagainya. Jadi perusahaan ini dia menambang biji nikel, kemudian mengolah, kemudian menjual. Kalau yang pertama ini kan menjual biji nikelnya doang ke perusahaan pengolahan nikel. Kalau yang ini, yang kedua nih, biasanya perusahaan ini gede. Perusahaan besar, dia punya pabrik, dia punya fasilitas pengolahan biji nikel. Kemudian dia mengolah biji nikel jadi ferronikel, atau jadi nikel matte, atau jadi nikel sulfat, atau produk turunannya, kemudian dia menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu saham yang kedua. Ada saham yang ketiga. Saham yang ketiga ini adalah saham yang berinvestasi di industri nikel. Jadi lu perlu membedakan guys, kadar nikel dari masing-masing perusahaan itu seperti apa. Nah, yang pertama NICL kita lihat. NICL ini memang baru memulai penambangan biji nikel tahun 2018. Dan dia mulai menambang lagi di tahun 2021. Kenapa? Waktu tahun 2020 banyak perusahaan yang dilarang untuk mengekspor biji nikel. Maka baru dari situ banyak perusahaan-perusahaan bangun smelter. Ada yang memang sudah punya, ada yang baru bangun. Baru tahun 2021 NICL ini dia menggali lagi kemudian menjual biji nikelnya ke perusahaan-perusahaan pengolah nikel. Jadi NICL ini masuk ke dalam kategori yang pertama, NICL. MBMA, ya dia mengelola, dia mengolah. MBMA ini mengolah, maka dia ada di tahun 2021 penjualannya masih nol. Tahun 2022 dia bisa menjual 27.000 ton NPI, nikel pig iron. Itu kadar nikelnya yang rendah. Tahun 2023 dia bisa menjual 64.000 NPI sama nikel matte 28.000 ton. Jadi MBMA termasuk perusahaan yang bisa menambang kemudian dia mengolah. Jadi dia masuk ke dalam kategori yang kedua. Kemudian udah UNTR guys. Nah, ini yang banyak ditanyakan nih. Gue tahu karena memang banyak yang megang UNTR. UNTR ini dia melalui DTN, dia akuisisi berbagai macam perusahaan nikel dan tambang nikel. Ada Nikel Industri Limited, ini perusahaan yang dia ada di Bursa Efek Australia. Dia ambil nih 19% saham NIC. NIC ini perusahaan tambang nikel Australia yang terintegrasi. Jadi melalui DTN, UNTR ini bukan pengendali NIC. Terintegrasi ini maksudnya dia sudah nambang, biasanya ya, dia sudah nambang, dia ngelola, kemudian dia menjual. Selain NIC, dia juga
mengakuisisi SMA, Stargate Mineral Asia. Kepemilikannya 90%. Nah, di sini adalah perusahaan pengolahan nikel. Di sini dia menguasai, guys, melalui DTN, UNTR. Kemudian SPR juga diakuisisi dan ASPR. Nah, bedanya apa? ASPR ini tadinya induk dari SPR dan SMA. Kemudian ASPR ini diakuisisi 66%. Dia punya 66% saham ASPR. Berarti kan dia menjadi saham pengendalinya. ASPR punya saham SMA dan SPR 30%. Tuh. Dia punya saham ini. Jadi selain UNTR nyikat ya. Jadi ini anak sama induknya disikat nih sama UNTR nih, SMA, SPR ya. Dia yang merupakan dia punya 30% saham di SMA dan SPR diambil sama UNTR. Ya, berarti ada 70-nya lain disikat juga sama UNTR. Makanya UNTR punya kepemilikan 90%. Karena UNTR memiliki saham SMA, memiliki saham SPR 90%, memiliki saham ASPR 66%. Pertanyaannya siapa yang memiliki 34 ASPR? Ya nggak tahu. Ada perusahaan lain yang bekerja sama dengan UNTR. Tapi UNTR di sini sebagai pengendali ASPR, dia juga yang mengendalikan SMA dan SPR melalui DTN. Artinya UNTR bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang berinvestasi di industri nikel. Seperti itu. Berinvestasi dan dia juga bisa mengolah. Jadi cakupannya lebih luas. Di sini dia berinvestasi melalui DTN, dia memiliki 90% ya di sini penambangan mineral nikel, dia memiliki pengolahan nikel, dia memiliki ASPR, perusahaan induk atas konsesi penambangan. Jadi bisa dikatakan dia saham yang berinvestasi di industri nikel. Kenapa? Karena sebenarnya UNTR ini bukan perusahaan nikel. Dia distribusi alat berat dan juga perusahaan batubara. Nah, kemudian ada Antam, ada Harum ya. Harum ini ada banyak, dia punya NIC anaknya tuh. Kemudian dia punya dari HNP, dari Harum Nikel Perkasa, ini bisa dilihat ya. Dia punya Tanito Harum Nikel. Tanito Harum Nikel punya HNI. Harum Nikel Industri punya Inve Metal Industri yang sudah menghasilkan 18 juta US dollar. Kemudian Harum Nikel Industri memiliki Westron Metal Industri. Jadi Harum punya ini punya ini punya ini dan ini ya guys ya, lu bisa lihat. Ini dimiliki oleh HNI, sorry. Westron Metal Industri masih rugi per kuartal 4 2023, tapi dia adalah perusahaan pemurnian nikel. Nah, yang sudah menghasilkan apa? Inve Metal Industri. Dia sudah menghasilkan 18 juta US dollar. Sama apa? NIC guys, Nickel Industry Limited. Nah, jadi Harum sama UNTR ini adalah perusahaan NIC. Harum dan UNTR ini satu perahu di NIC. Harum punya 4,16% saham NIC. UNTR memiliki 19,99 saham NIC. Jadi bisa dikatakan Harum seperti UNTR. Perusahaan yang memiliki investasi di industri nikel. Walaupun perdagangan utamanya adalah perdagangan batubara. Kemudian ada Antam. Antam ini dia memiliki anak NKA, APN, NIK, SDA ya. Kemudian GAG, maka itulah yang menjelaskan bahwa kenapa Antam itu memiliki penjualan nih guys. Di laporan keuangannya dia ada penjualan ferronikel. Karena selain dia menambang biji nikel kemudian menjualnya, dia juga memiliki persediaan ferronikel dan memiliki penjualan ferronikel. Nah, di tahun 2024 dia kecil nih penjualan biji nikel dan ferronikelnya. Namun persediaannya banyak. Karena nggak banyak yang dijual, persediaannya akhirnya banyak. Jadi bisa dikategorikan Antam itu adalah perusahaan yang menambang dan mengolah biji nikel. Ya. Kemudian ada Antam, ada Inco, ada nikel. Nah, NCKL sama Inco adalah perusahaan yang sudah dia menambang, dia mengolah menjadi nikel matte karena si Vale ini memiliki produk nikel matte. Nih, lu bisa lihat nih guys ya, nikel matte yang dihasilkan Vale itu di tahun 2023 70.000 ton.
Dijualnya kemana? Ke Vale Kanada sama Sumitomo. Diekspor. Nilainya tinggi. Sama seperti NCKL. NCKL juga memiliki produk ferronikel, nikel sulfat, kobalt sulfat sebagai produk bahan baku pembuatan baterai. Jadi NCKL juga termasuk dia menambang, mengolah, kemudian menjual. Nah, di sini guys, NCKL nih guys nih. Dijualnya bisa dengan harga yang tinggi. Pertanyaannya sekarang, ya, pertanyaannya, bedanya dengan Antam, Antam baru produknya ferronikel ya guys ya, dia belum sampai ke tahap nikel matte. Makanya dia lagi getol membangun smelter nih guys dengan perusahaan asal Hong Kong. Ya kalau memang ada nikel matte mungkin kecil lah, tapi dia memang yang terbesar baru biji nikel sama ferronikelnya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ya, yang paling diuntungkan dengan kenaikan harga nikel yang seperti ini, siapa? Kan ada nih guys tuh, naiknya tinggi. Ya perusahaan yang pure nikel, yang bisa menjual nikel dengan harga tinggi. Apa? NCKL, Vale, MBMA. Terutama dua ini nih, NCKL sama Vale. Nanti dia menjual produk kobalt sulfat sama nikel sulfat kemana? Kebanyakan ke ekspor. Memang belum banyak yang diserap di domestik karena belum banyak perusahaan yang membuat baterai, misalkan ya baterai mobil, baterai kendaraan motor, belum banyak. Dia ekspornya ke China yang produsen mobil-mobil listrik, biasanya seperti itu. Nah, itu NCKL. Yang diuntungkan NCKL sama Inco. Karena apa? Pure bisnisnya, core bisnisnya itu nikel. Gitu guys. Jadi kalau lu menanyakan apa yang paling diuntungkan, ya ini NCKL sama Inco. Nah, kemudian ada yang nanya lagi, Bang, kalau di antara perusahaan-perusahaan ini, lu pilih yang mana? Nah, ini beda lagi guys. Yang diuntungkan kan NCKL sama Inco. Yang menurut pendapat gue pribadi atau yang gue suka yang mana? Kalau gue guys, lebih suka perusahaan yang kalau ada pesta dia tidak ketinggalan, tapi ketika harga nikelnya runtuh, kinerjanya tidak terganggu. Berarti apa? Perusahaan yang melakukan diversifikasi. Apa berarti? Ya UNTR. UNTR. Kenapa? UNTR core bisnisnya bukan nikel. Dia distribusi alat berat, dia ada tambang. Jadi kalau misalkan dia harga nikel naik cuan, kebagian pesta walaupun nggak maksimal. Tapi kalau harga nikel jatuh, nggak mengganggu kinerja dari UNTR itu sendiri. Makanya waktu jatuh di sini UNTR nggak goyang guys. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa yang lo suka, ya jawabannya UNTR. Tapi yang diuntungkan yang mana? Iya perusahaan yang bisa mengolah nikel jadi bahan setengah jadi dengan harga jual tinggi, kemudian diekspor. Itu guys. Jadi lu bisa membedakan sekarang ya guys ya dengan adanya kenaikan harga nikel bukan berarti kinerja semua perusahaan yang berhubungan dengan nikel akan bagus. Bukan berarti seperti itu. Tapi kita harus lihat dulu dia bisnisnya apa, kadar nikel di perusahaan itu bagaimana. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.